Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Nama saya Rantelino Kabaya akan menceritakan kembali cerita rakyat yang ada di Kabupaten Poso berjudul Lasaeo dengan Rumongi. Dahulu kala ada seorang pemuda yang tinggal di Kayangan bernama Lasaeo. Turun ke bumi menunggang seekor kerbau putih bernama Lele Bunga. Lasaeo bersama kerbaunya yang putih bernama Lele Bunga turun di tepi Danau Poso. Beliau menggembalakan kerbaunya Lele Bunga di tepi Danau Poso. Kurang lebih 3 hari lamanya, ia bertemu dengan seorang anak raja, yaitu bernama Rumongi. Rumongi ini adalah seorang gadis yang sangat cantik. Rumongi pada waktu siang itu datang di tepi Danau Poso untuk mandi. Tiba-tiba berdirilah seorang pemuda tadi yang bernama Lasaeo, langsung menyapa kepada Rumongi. Rumongi, bolehkah kita berkenalan? Jawab Rumongi, boleh, tetapi kita harus berkenalan dengan sopan. Kemudian terjadilah percakapan yang begitu serius. Akhir daripada percakapan, mereka berdua menyampaikan niat baik kepada Raja Pamona yang bernama Rumbenunu. Raja Rumbenunu mengiyakan rencana mereka berdua untuk kawin. Dalam perkawinan mereka berdua, diundanglah semua tua-tua adat daerah Poso bersama seluruh masyarakat untuk menghadiri pesta pernikahan Lasaeo dengan Rumongi. Pesta perkawinan berlangsung selama 7 hari 7 malam di daerah Pamona. Setelah habis pesta pernikahan, hiduplah Lasaeo bersama dengan istrinya Rumongi di padang belantara, yaitu padang Posean Hoa. Dalam perkawinan mereka mengajarkan orang Pamona Poso cara bercocok tanam, yaitu menanam padi, menanam jagung, sayur, dan lain sebagainya. Selama perkawinan mereka, mengandunglah istrinya bernama Rumongi. Kurang lebih 9 bulan 10 hari, Rumongi melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu bertumbuh menjadi besar. Suatu hari, Rumongi turut menumbuk padi di Leso, sedangkan Lasaeo menjaga anak mereka di dalam rumah. Tiba-tiba anak mereka itu buang air besar di dalam celananya. Lalu suaminya Lasaeo memanggil istrinya Rumongi agar supaya naik mengurus anaknya yang sedang buang air besar itu. Tetapi Rumongi tidak menghiraukan panggilan suaminya Lasaeo. 3 kali dipanggil oleh Lasaeo istrinya Rumongi, tetapi istrinya Rumongi tidak mau menggubris panggilan suaminya. Rumongi tetap menumbuk padi di bawah kolong pondok mereka. Lalu
Marahlah Laseo kepada istrinya. Karena marahnya yang begitu meluap-luap, Laseo langsung lari mengambil pedang, turun di tanah, langsung menuju pada kerbaunya yang bernama lele bunga. Ditebasnya kerbau lele bunga. Kepala kerbau terbang sampai di badan. Badannya terbang sampai di tepi Danau Poso. Bagian kakinya ada di tepi desa Dulmai sampai saat ini. Sesudah menebas kerbaunya yang putih itu, ia menoleh ke belakang. Ia melihat tali terulur dari langit. Nama tali itu Walugai. Langsung Laseo naik di tali itu sampai di kayangan. Selanjutnya Rumongi naik ke rumah, melihat anaknya yang sedang menangis. Ambil anaknya, dipeluk anaknya, dibawa turun di tanah, mencari suaminya Laseo. Ternyata Laseo sudah tidak ada di samping mereka. Ia menoleh ke langit. Ia melihat tali Walugai yang terulur. Laseo yang sedang naik ke langit, ke kayangan, sudah hampir tiba di kayangan. Rumongi bersama anaknya mengikuti suaminya ke kayangan, naik di tali Walugai. Setelah Laseo sampai di kayangan, ia melihat ke bawah. Ia melihat istrinya Rumongi bersama anaknya mengikuti dia ke kayangan. Dihunusnya pedangnya, dipotongnya tali Walugai, maka tali itu putus. Tali putus jatuh ke tanah. Tali menjadi gunung. Gunung itu diberi nama Gunung Walugai. Rumongi bersama anaknya terlempar jauh kira-kira 200 meter dari Gunung Walugai, lalu menjadi batu sampai sekarang ini. Demikianlah cerita Laseo dengan Rumongi. Dan tempat Gunung Walugai dan Watu Rumongi ada di Kelurahan Teliadongi, Kecamatan Pamona Utara, kurang lebih 200 meter dari Panti Jompo Madago. Penyanyian yang ditinggalkan oleh Laseo sebelum naik ke kayangan, bunyinya begini: Allah tubuh pangkaita ibuak jela mau tahu manuru nelamban cari bau lama buya ridongi pontung katudung ila saeyo to omong koronya pai weanya irumongi toonya maka katuhun tau rirano labinya napo Madago. Artinya pemuda itu datang di tepi Danau Poso, mengajar orang Poso menanam padi, dan kehidupan masyarakat daerah ini dulu hidup damai dan sejahtera. Ayat 2. Ila saeyo taulo ekojo wa ampa tujunya bangke rayang kaita paina kaloe damang popomu ya pae maulanya mabuyana sampamo koronya meta ariwi windano goonya dekurito badamu benganya nakariamu. Artinya Laseo mengajar orang Poso Pamona menanam padi. Pada waktu dia marah, kerbaunya yang putih yang dari kayangan itu dia potong-potong, kepalanya terbang ke daerah Bada. Dan sekarang ini orang Bada mempunyai kerbau banyak, kemudian badannya ada di tepi Danau Poso. Ayat 3. Sangka ni veanya napo kalau se malai riba nuanya riwaya malugai pepone ronga nalulung beanya
Sabi moria nginaogo eja, manabu balugai pa ibea, riku untanang tamu kudena, patumpa oleh ta. Artinya, Bapalah saya tadi kembali ke Kayangan sampai saat ini ada di sana. Terima kasih, demikianlah cerita Naseo Bayo.